Kayaknya kalau abis ini kita bukan ngeteh, tapi spilling the tea. Spilling the tea juga termasuk bagaimana kita akan ngobrol soal salah satu event paling penting dalam sejarah manusia, pemilu Amerika Serikat. Betul, ini ada lagi-lagi dua yang tapi mereka Iya, terus ada dua calon ya yang paling dua kandidat yang menurutku juga ini dua-duanya sama-sama kuat karena kalau sebenarnya kita sempat tarik lagi ke belakang ya, dua-duanya tuh sempat tarik ulur. Kita tarik lagi ke belakang, dua-duanya tuh sempat dua-duanya menempati saling mengungguli lah ya di beberapa polling sementara atau quick poll gitu deh, gitu. Makanya sebetulnya it's gonna be a surprise siapapun yang menang karena sebetulnya perbandingannya juga cukup tipis gitu di polling yang terakhir. Sangat sengit. That's why ini juga Amerika salah satu mitra dagangnya Indonesia, mitra politiknya Indonesia juga. Kita penasaran banget kalau misalnya salah satunya menang itu ngaruhnya apa ke Indonesia dan juga bagaimana masa depan kerjasama kita juga dengan Amerika Serikat begitu ya untuk siapapun yang menjadi presidennya nanti. Kita akan ngobrol bareng sama Ibu Suzy Sudarman yang sudah standby loh. Kita selamat sore dulu buat Ibu Suzy. Ibu Suzy, selamat sore. Halo Ibu, selamat sore. Selamat sore, Ibu senang sekali. Ibu katanya sudah standby dari tadi ya Bu ya. Terima kasih loh sudah menunggu kita Bu. Ya, Ibu Suzy mestinya sudah banyak sekali yang ingin disampaikan soal what's happening in Amerika saat ini gitu. Yang kita tahu kan memang saat ini dua kandidat terkuat ini yaitu Kamala Harris dan juga Trump itu sampai saat ini tuh masih saling susul menyusul gitu elektabilitas dan juga votersnya. Kita pengen tahu dulu deh dari Bu Suzy sejauh ini pemilu Amerika Serikat kali ini yang calonnya tiba-tiba berganti dalam beberapa saat menuju ke pemilihan begitu ya, election. Seberapa menarik untuk yang kali ini, Bu Suzy? Apa yang perlu kita harapkan untuk kali ini? Menurut saya sih sangat menarik karena ini sebuah gerakan yang senyap wanita di Amerika Serikat atau kelompok perempuan bergegas untuk menghalangi Donald Trump menang dalam pemilihan ini. Jadi untuk saya sangat sejarah ya proses ini karena kaum perempuan di Amerika banyak kehilangan hak-haknya karena patriarki itu biasa dalam kapitalisme. Dan kapitalisme kali ini harus mengaku kalah bahwa mereka harus mengakui bahwa kalau digerakkan secara baik dan akhirnya semua sepakat, itu merupakan kekuatan yang maha dahsyat ya. Maha dahsyat tuh kayak gimana Bu Suzy? Ya kan, perempuan di Amerika itu baru mempunyai hak pilih tahun 1920. Berjuang sekian lama dari abad sebelumnya, abad ke-19, 18 gitu ya. Akhirnya dapat suara, lalu mereka tetap didiskriminasi dalam soal gaji, dalam soal yang terakhir ini yang sangat mencekam adalah mereka kehilangan hak untuk memperoleh perawatan dokter kalau tidak mengikuti keputusan para patriarki ini. Jadi tiba-tiba itu menjadi pemicu gagasan bahwa perempuan harus bersatu padu, apakah mereka Republikan atau Demokrat, country over party. Jadi sebuah gerakan yang patut menjadi pelajaran bagi kita semua yang di Indonesia. Bahwa kekuatan perempuan itu adalah kekuatan yang kalau dilakukan secara baik bisa menyehatkan Republik Indonesia yang sudah mengalami berbagai tantangan selama ini, terutama selama 10 tahun terakhir. Termasuk juga sebetulnya ini dari beberapa survei atau quick poll juga sebelum dilaksanakannya pemilu ini saling menyusul lah ya kedua calon ini. Tapi dalam beberapa survei justru Kamala ini unggul. Sebetulnya seberapa besar potensinya ya untuk menang? Kalau misalnya yang laki-laki bisa dipersuasi oleh kalangan yang membantu kampanye Kamala Harris, mungkin
akan terselamatkan Kamala ini. Karena Amerika belum pernah memiliki seorang presiden perempuan, apalagi dia seorang kulit berwarna ya. Jadi ini sebuah tantangan yang luar biasa besarnya, hanya bisa dilakukan persatuan itu gara-gara keputusan Mahkamah Agung untuk mencegah hak perempuan untuk melakukan reproduksi. Jadi harus diawasi oleh pemerintah, harus dibatasi, orang diberi hadiah kalau melaporkan, ada orang pergi ke klinik OBGYN dan sebagainya. Jadi jelas ini suatu yang sangat sensitif, dan akhirnya kelompok Republican Women juga mengatakan we are voting for us, we are voting for me. Jadi country over party. Jadi ini suatu gerakan yang luar biasa menurut saya, karena ini semacam gerakan senyap menghadapi seorang yang tidak mempunyai tata krama dalam berbicara dan berbohong dan melakukan keganasan terhadap perempuan dan terhadap rakyat Amerika, yang akan diubah budayanya jadi budaya otoriter. Siapapun yang akhirnya menang nanti akan cetak sejarah ya Bu Susi ya. Bagaimana misalnya Kamala Harris kalau misalnya sampai menang begitu akan terpilih menjadi presiden perempuan pertama buat Amerika, dan juga Trump juga kalau menang dia sepertinya mengulang sejarah kembali yang cukup lama sudah tidak terulang, akan menjadi presiden kedua kalinya setelah dengan cara tidak berturut-turut begitu. Kalau bicara soal kebijakannya dari dua ini, yang mana yang dari analisis Bu Susi yang paling menguntungkan buat Indonesia? Yang paling menguntungkan tentunya Kamala Harris, karena dia bisa diperhitungkan, dia prediktif ya. Apa yang akan dilakukan bukan serandom Donald Trump yang tidak mempunyai tata krama. Nah, jadi kalau kita ingin bersahabat kan kita harus tahu ya, sahabat kita itu akan menjahati kita pada akhirnya apa tidak. Kalau Donald Trump itu tidak bisa ditebak. Sedangkan Kamala Harris mengikuti ideologi Partai Demokrat yang sebetulnya tujuannya hanya satu. Kalau ada globalisasi, kelas menengah Amerika jangan sampai dirugikan. Itu saja udah bagus maksudnya. Kalau kita mau menata perdagangan dengan Amerika, asal tahu apa yang mereka inginkan, tentu kita bisa beradaptasi ya. Tapi kalau Donald Trump tidak ada polanya, dia hanya mau mengikuti kelompok-kelompok otoriter untuk mengatakan ini adalah satu-satunya cara untuk Amerika menyelamatkan diri. Itu kan hanya retorika kaum kapitalis murni. Apakah kita bisa sebagai budak-budak yang udah dijajah selama ini, apakah kita masih mau mengikuti sebuah negara yang akan mengeksploitasi lebih lanjut karena mereka akan menggunakan segala macam kekuatannya untuk menipu dan mengeksploitasi bangsa-bangsa yang kurang terdidik dengan baik. Kita kan nggak mau hal tersebut terjadi. Jadi saya doakan semoga imperialisme dari kapitalis murni Amerika Serikat tidak sampai terwujud. Tapi apa sih yang bikin Trump mungkin bisa saja berpotensi besar begitu mengalahkan seorang Kamala Harris yang disupport banyak sekali juga kaum pesohor gitu ya, artis-artis tuh banyak tuh. Termasuk juga mantan presiden US juga ya, tentu. Obama Biden dan juga Obama begitu ya. Apa yang bisa membuat Trump mengalahkan Harris, Bu Susi? Atau Harris? Anda bilang yang didukung oleh Obama kan Harris, bukan Donald Trump. Iya. Maksudnya ketika Harris didukung oleh banyak sekali pihak begitu, termasuk mantan-mantan presiden Amerika Serikat juga, apa yang membuat Trump ini masih bisa berpeluang besar untuk bisa mengalahkan seorang Kamala Harris yang didukung banyak sekali pihak? Begini ya, Anda harus tahu kapitalisme itu menyebabkan penderitaan. Jadi grievances-nya itu diarahkan oleh kaum kaya. Seperti saya katakan, kaum kaya itu Elizabeth DeVos, Robert Mercer, kelompok-kelompok kapitalis yang membalikan suara rakyat yang penuh kekecewaan, itu menjadi bukan menolak kapitalisme murni, malah mendukung kapitalisme murni. Ini adalah kalau misalnya ada seorang social scientist akan bilang ini mode Gramscian. Gramscian itu superstructure kultur yang bisa mencegah kelas-kelas yang menderita itu untuk menghantam mereka, karena itu Marxism. Jadi untuk mencegah Marxism itu mereka melakukan ploy atau gimmick-gimmick
yang akan membuat orang-orang miskin itu justru memihak kepada orang yang menindas mereka. Ini ilmu sosial, ngerti nggak? Jadi kalau misalnya kita menggunakan cara-cara melihat yang demikian, kita tahu persis bahwa modal-modal kapitalis itu kan cukup besar untuk menyogok, untuk membuat iklan, untuk membuat segala macam, agar kelihatannya orang ini orang baik. Padahal dia ngomongnya kotor, pembohong, dan orang juga sudah enggan melihat orang yang tidak bermutu, karena Amerika ada mutunya lah untuk rakyat yang biasa ya. Mutu yang lazim, orang harus decent, orang harus baik. Ini kan kelompok kapitalis yang seperti juga orang yang dengan mudah dengan uangnya untuk menindas orang lain. Sayangnya kita meniru yang begini. Sayangnya 10 tahun ini kita dijadikan bangsa materialistik yang akan menimbulkan penderitaan rakyat. Nanti akan timbul fasisme. Seperti juga waktu Jermani melahirkan Nazisme, Hitler lahir karena keadaan ekonominya buruk sekali. Sehingga mereka melakukan gerakan-gerakan yang disebut Hitlerjugend untuk mendirikan rejim fasis, dan akhirnya orang-orang Zionis dan Yahudi itu ya dibunuhin gitu ya. Jadi kalau kita mengikuti pola begitu, nanti suatu saat Indonesia pun akan mengikuti pola yang demikian. Kalau negara ini rusak karena kapitalismenya tidak teratur, seperti juga di Amerika banyak yang homeless dan sebagainya, yang lahir adalah otoritarisme. Karena itu pola. Jadi rakyat yang sudah menderita justru dipompakan uang supaya mereka mendukung orang yang membuat mereka menderita. Itu sebuah fenomena sejarah ilmu sosial lah. Kalau Anda lihat kenapa sih lahir otoritarisme, itu dia. Oke, nah tapi kan ini kembali lagi juga kepada election yang sebentar lagi akan terjadi gitu, dan Amerika sebagai satu negara yang sangat luas sekali. Jadi wilayah-wilayah mana nih yang jadi penentu untuk kemenangan masing-masing calon, Bu Susi? Ya, daerah swing state itu kan mereka menghasilkan kebohongan-kebohongan bahwa ada ballot-ballot yang tidak baik dimasukkan dan sebagainya, sehingga yang terjadi sekarang setiap polling booth, setiap tempat pemilu itu dijaga oleh National Guard, karena mereka takut ada orang-orang kanan yang menjadi pendukung Donald Trump itu menjadi bahaya bagi pemilih maupun pekerja pemilunya. Jadi diajarkan dalam setiap tempat pemilu itu, ini loh, kalau terjadi sesuatu kamu harus mengupayakan agar pemilu itu selamat, exitnya dari sini. Lalu baru kalian keluar. Jadi satu orang ini cukup untuk menghebohkan seluruh negeri. Jadi semacam Hitler belum membunuh Yahudi, tapi dia membunuh rakyatnya sendiri. Karena hasratnya yang luar biasa tamak dan pembohong ya. Saya kira dia tidak banyaklah hal yang akan mendukung dia. Hanya orang-orang yang punya kekecewaan dan bermimpi. Orang yang punya kekecewaan biasanya escapism, atau melarikan diri dari kenyataan bahwa hidupnya itu susah dan hidup itu harus ditanggulangi secara baik, tapi tidak berhasil kalau dengan cara yang begini, karena semua mengikuti pola ya. Ada pola-pola, misalnya Anda mau menerapkan kapitalisme ya harus ada regulasinya. Selama 10 tahun Indonesia tidak ada regulasi, semua boleh nyolong, semua boleh mempredasi harta-harta Indonesia, lalu akan terjadi kemiskinan total. Sekarang sudah kelihatan level kelompok menengah ini turun, sehingga banyak resto-resto tutup, banyak shopping mall tidak didatangi untuk dibeli. Jadi ada pola. Kalau Anda mengikuti free market, ada hal yang harus diikuti, yaitu regulasi agar kapitalis itu tidak bisa memprofit dari sebuah jor-joran materialisme. Oke, baik. Kalau bicara soal warga Amerika sendiri, Bu Suzy, apa sih sekarang yang diinginkan warga Amerika Serikat terhadap sosok pemimpin Amerika selanjutnya begitu kan? Yang terdengar sama kita yang ada di sini nih,
make America great again, lalu kembali membuat Amerika menjadi negara adidaya begitu. Itu seperti apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh warga Amerika di sana? Warga Amerika ya satu, dia tujuannya adalah menciptakan welfare state liberalism, bukan harus menguasai dunia. Tapi penderitaan luar biasa ya. Bukan menghadapi kondisi-kondisi di mana perempuan dikurangi haknya. Itu adalah political ploy bagi patriarki untuk menyatakan kami berkuasa, kamu tidak berkuasa. Karena tujuannya menghadang orang-orang yang kurang puas dengan sistem kapitalisme itu supaya tidak menjatuhkan mereka. Juga ingat bahwa mereka di samping melakukan tugas-tugas untuk menciptakan negara kesejahteraan, mereka juga mengejar full spectrum dominance. Full spectrum dominance artinya hegemoni yang sebelumnya dibilang berbeda, yaitu preponderance of power, menjadi full spectrum dominance. Itu tujuannya ya udah, kalau mereka unggul kan mereka dengan mudah bisa mencari profit dari berbagai negara, sekalipun bukan profit yang membabi buta, karena kalau orang Demokrat ada kendala-kendala yang harus dipatuhi oleh mereka. Seperti beberapa jam yang lalu, Biden sudah menegaskan akan memberi sanksi kepada Israel. Karena Israel nggak nurut terus melakukan genosida. Jadi kalau Partai Demokrat bisa ditebak jalannya. Tapi kalau si Donald Trump, bukan Partai Republikan ya, Donald Trump adalah orang gila yang seharusnya tidak fit untuk menjadi Presiden Amerika. Tetapi karena pendukungnya adalah orang-orang yang kecewa atas perekonomian, mereka escape, mereka pikir dengan adanya orang gila ini mereka bisa menjadi kaya. Tidak ada satu negara yang melakukan kapitalisme tanpa aturan bisa menjadi makmur. Seperti Indonesia tidak akan memakmurkan rakyatnya. 10 tahun kita menderita luar biasa, sangat turun saat ini. Bagaimana mengangkatnya? Ya kita harus mencoba merubah. Mungkin dengan Kamala Harris ada pelajaran bagaimana menciptakan keadilan. Bu Susi, berarti tadi karena ngomong sedikit soal Israel begitu, calon atau pasangan atau presiden yang kemungkinan akan memberikan resolusi konflik lebih baik untuk apa yang saat ini terjadi di Timur Tengah, di Gaza begitu, berarti Harris. Benar, karena dia masih bicara tentang two-state solutions. Dan dia tidak bisa melakukan apapun juga karena dia wakil presiden. Genosida itu kalau dia sampai jadi presiden akan di-stop. Jadi ini kan masalah persaingan dua macam visi. Donald Trump mempunyai visi Abrahamic Accord. Kalau Kamala Harris punya solusi two-state solutions. Abrahamic Accord akan membiarkan Israel membunuh dan mengusir orang Palestina. Kalau two-state solution meneguhkan kedaulatan Palestina dan harus diberikan negara untuk bisa melindungi mereka. Amin. Semoga ya. Anyway, Bu Susi, kita karena waktunya terbatas juga, terima kasih banyak udah mau meluangkan waktu Ibu Susi untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Besok kita kawal bersama Bu Susi ya, besok election-nya. Hari penting buat semuanya. Beserta doa. Benar. Terima kasih banyak Ibu Susi, sehat selalu. Selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore.